nanti diterjunkan untuk melakukan satu tindakan yang bersifat tadi contoh dugaan pengancaman, terus kemudian perampasan dan seterusnya. Ini pidana itu simpel. Pidana tidak ada negosiasi. Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia dan salam sejahtera untuk pemirsa TV Tirta Media. Dalam hal ini saya atas nama Raidin Anom, saya adalah berprofesi sebagai advokat dan saat ini dalam organisasi advokat saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, yaitu di dalam organisasi Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Dalam hal ini sangat kami ingin suguhkan satu program yang kami anggap sangat penting dan perlu untuk disiarkan, yaitu program kostum. Kostum adalah konsultasi seputar hukum, ya. Untuk itu kami akan lakukan sampai nanti kami melihat bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi, bahwa sekarang hukum adalah satu panglima yang menjadi perisai penegakan untuk rakyat Indonesia. Tapi banyak problem di masyarakat bahwa telah terjadi krisis hukum. Untuk itu, untuk pemirsa semua yang ingin ikut bersama kami pada jalur kami ini, agar ke depan kita bisa sama-sama bertukar pikiran, bertukar pendapat terkait pemahaman hukum, atau nanti ada pemirsa juga TV Tirta Media yang belum paham tentang hukum, mari kita sama-sama belajar. Dan kemudian untuk awal ini saya sangat ingin perlu memberikan satu gambaran tentang pengertian hukum itu sesungguhnya dan bagaimana pelaksanaan hukum itu dengan sesungguh-sungguhnya. Maka banyak bidang hukum, salah satunya adalah ada hukum pidana. Nah, apa keterkaitan hukum pidana dengan hukum perdata? Ini yang seringkali sama-sama kita tidak paham, dan masyarakat awam khususnya itu sangat tidak mengerti sebenarnya bagaimana ketika orang dihadapkan pada problem hukum tapi mereka tidak paham bagaimana cara menyelesaikan tentang tragedi problem hukum itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan secara umum bahwa hukum perdata itu adalah hukum kepercayaan, ya, hukum yang dibangun bersama-sama atas dasar keyakinan dan kepercayaan satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, hukum perdata ini diawali daripada satu perjanjian, satu komitmen yang biasanya dikonkretkan di dalam satu perjanjian MOU terkait kepentingan apa. Nah, bagaimana ketika perjanjian ini nanti kita harus menegakkannya, dan atau jika ada problem bagaimana penyelesaiannya. Nah, untuk itu
saya beri contoh bahwa jika dalam company apapun ada masing-masing pihak membangun satu karakteristik perjanjian hukum yang sifatnya perdata, maka nanti penyelesaiannya adalah di lembaga arbitrase atau lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan. Nah, kemudian juga ada hal lain, misalkan pemirsa atau masyarakat secara umum ya ingin melakukan katakanlah peminjaman uang di bank, terus kemudian perjanjian kredit mobil atau kredit kendaraan bermotor, nah itu sama saja. Nah itu penting untuk kita lihat. Yang pertama adalah ketika kita ingin membangun satu perjanjian hukum, maka penting untuk kita lihat adalah kecerdasan dan pemahaman kita secara hukum itu. Nah, banyak sekali kita jumpai di masyarakat bahwa ketika masyarakat ingin datang ke lembaga pengelola keuangan, ya, apakah itu bank, leasing, finance, apapun itu. Nah, itu kadang-kadang kita tidak paham dan langsung datang menandatangani satu perjanjian MOU itu. Nah, di dalam hukum perdata diatur tentang keabsahan daripada perjanjian di 1320 KUH Perdata itu, yaitu salah satu yang dianggap sah itu adalah ketika para pihak sama-sama cakap dalam hukum. Cakap dalam arti apa? Pihak pertama dan pihak kedua sama-sama mengerti daripada isi dari perjanjian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para pihak sama-sama duduk bersama dan mentandatangani dalam waktu dan tempo yang sama. Nah, itu syaratnya. Nah, yang ketiga, ketika sudah ditandatangani, maka perjanjian itu final. Tidak ada yang ditambahkan dalam redaksinya oleh salah satu pihak secara sepihak. Itu baru dianggap bahwa perjanjian itu sah menurut hukum. Dan jika apabila masyarakat mengalami satu peristiwa hukum yang bertabrakan dengan apa yang saya jelaskan tadi, berarti itu adalah perjanjian yang cacat akan hukum itu sendiri. Itu cacat hukum perjanjiannya. Misalkan datang tanda tangan blanko kosong, lalu tidak dibaca tanda tangan. Nah, kemudian peristiwa pendatanganan itu dilakukan dengan atas nama diri sendiri, tidak dengan pihak kedua. Nah, ini penting. Kenapa? Tidak mungkin proses fidusianya itu berjalan dengan baik, sesuai dengan rel hukum, jika peristiwa perbuatan perjanjian dari awal tadi tidak sah menurut hukum. Nah, makanya banyak sekali peristiwa hak kewajiban kita luntur di tengah jalan. Nah, maka jika itu dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan acuan hukum yang ada, maka sesungguhnya ke depan ketika ada terjadi pelambatan, ya, pelambatan pembayaran ataupun ada kendala-kendala lain yang mengakibatkan cicilan itu tidak jalan, maka pihak pertama tidak semena-mena melakukan tindakan yang bersifat katakanlah selaku eksekutor atau melakukan pengambilan secara paksa atau melakukan eksekusi, karena sesungguhnya dalam hukum perdata khususnya, tidak ada lembaga satupun yang mampu atau diberi kewenangan secara penuh dan utuh oleh negara tentang eksekusi kecuali lembaga peradilan, yaitu pengadilan. Nah, ini penting. Maka siapapun barangnya, siapapun unsurnya, siapapun pihaknya yang melakukan eksekusi terkait dari awal tadi,
terjadi satu perjanjian perdata, maka itu adalah satu perbuatan melawan hukum. Nah, jika kita semua, ya, khususnya para pemirsa, jika mengalami satu peristiwa hal-hal seperti itu, jalur mana yang harus ditempuh? Pertama, jika badan hukum yang tadi yang membuat perjanjian dengan kita melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan perjanjian yang kita maksudkan tadi, maka kita perlu mengajukan satu gugatan perbuatan melawan hukum seseorang atau lembaga kepada pengadilan, ya, pengadilan terkait, yaitu misalkan kalau terjadi di Tangerang, maka pengadilan negeri Tangerang kelas 1A itu lakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, jika kebalikannya, pihak leasing yang merasa dirugikan oleh kreditur, maka dia harus melakukan gugatan yang bersifat yang namanya wan prestasi, karena di sana sudah diberikan satu ruang yang jelas. Nah, dia harus melakukan gugatan wan prestasi terhadap krediturnya, bukan dengan cara menyiapkan sekelompok orang lalu nanti diterjunkan untuk melakukan satu tindakan yang bersifat tadi contoh dugaan pengancaman, terus kemudian perampasan dan seterusnya. Nah, kalau itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan lembaga pengelola keuangan tadi, melakukan hal-hal yang bersifat mengarah kepada dugaan pidana, maka pengancaman masuk ke dugaan pidana, perbuatan pidana. Terus kemudian perampasan pun terhadap barang atau objek tadi secara sepihak dilakukan, maka itu dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian yang menangani tentang dugaan pidananya. Nah, itu adalah satu tindakan perampasan, ya. Nah, itu jika kita ingin memahami secara awal untuk kita semua bagaimana memulai melakukan satu kerjasama usaha dengan lembaga apapun, terus kemudian melakukan satu perjanjian tentang utang piutang dan seterusnya. Nah, ini penting. Nah, yang kedua, tadi saya singgung soal pidana. Pidana itu adalah hukum formil yang tidak bisa dibantah-bantah, yang tidak bisa dinego-nego, yang tidak bisa dibayar-bayar. Nah, kalau tadi perdata itu sistemnya adalah berkaitan dengan finansial. Dia ketika bayar selesai. Tapi pidana, maka negara melalui alatnya, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut umum, ya, maka dia diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan tuntutan kepada siapapun, seluruh rakyat Indonesia, agar menuntut seseorang jika terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang mana pembuktian itu telah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dalam rangka penyelidikan bahkan penyidikan. Nah, unsur itu jika sudah terpenuhi, maka nanti pihak kejaksaan akan melakukan penuntutan. Nah, kemudian ketika penuntutan sudah, berkasnya sudah lengkap, maka nanti akan dilakukan satu persidangan, ya, supaya untuk didakwakan. Nah, ini pidana itu simpel. Pidana tidak ada negosiasi. Nah, apalagi sekarang kita sama-sama tahu bahwa ketika seseorang atau siapapun yang sudah melakukan satu tindak pidana dan sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, maka polisi dengan kewenangannya harus melakukan penegakan dengan melalui langkah-langkah yang sifatnya penyelidikan, bahkan penyidikan, terus penetapan statusnya,
lalu kemudian penyitaan barang bukti dan seterusnya untuk dilimpahkan nanti ke pihak kejaksaan. Simple. Jadi ketika teman-teman nanti melihat atau mengalami satu dugaan tindak pidana atau ingin menyelesaikan satu proses penyelesaian tindak pidana, maka pidana tidak bisa dibayar dengan uang. Sekalipun para pihak sudah damai, maka pihak negara akan berhak melanjutkan tuntutannya karena ada lembaga kejaksaan yang akan melakukan tuntutan secara hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, untuk itu saya sebagai awal, ini acara perdana kami, ya. Acara perdana ini saya ingin mengundang teman-teman, ya, terus kemudian komunitas manapun, ya, baik komunitas hukum, komunitas seni, komunitas manapun, ya, pengusaha boleh. Mari kita bergabung untuk mencerdaskan isi kepala kita bersama-sama. Nah, kita di sini tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya untuk melakukan pencerahan-pencerdasan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, yang mana negara punya keterbatasan untuk memberikan ruang pencerahan atau pencerdasan hukum kepada rakyat secara keseluruhan. Itu negara, saya rasa ya mungkin sibuk atau keterbatasan alatnya, ya, maka dianggap perlu kita sebagai warga negara yang sadar hukum, yang taat hukum, dan ingin yang belajar hukum. Mari kita ambil ruang, kesempatan di studio kami di TV Media Tirta untuk sama-sama kita cerdaskan pikiran kita, dan nanti seterusnya juga akan kita kembangkan, kita teruskan kepada pikiran-pikiran orang lain dan keluarga-keluarga kita yang terdekat, agar tidak ada orang yang tak paham hukum lalu melanggar hukum. Nah, supaya nanti kita semua bisa meminimalisir satu tindakan perbuatan yang dimana kita tidak tahu soal hukum itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa di negara kita, rakyat Indonesia khususnya, sebanyak produk hukum yang muncul, yang diciptakan oleh DPR di Senayan sana, mereka jangankan isi hukumnya, jadi nomor undang-undangnya aja banyak yang nggak tahu. Nah, untuk itu TV Media Tirta hadir untuk memberikan satu solusi yang baik, ya, untuk kita semua. Mari, tanpa ada batas, untuk kita menuju Indonesia yang maju, sejahtera, ya, dan tentu diridhoi Tuhan. Nah, maka penting kita untuk sama-sama belajar hukum. Nanti ketika kita sudah paham, tidak ada kesenjangan, tidak ada saling menindih, tidak ada saling intervensi dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Jadi demikian apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, dan kita tetap kembangkan program ini agar terus ke depan. Dan untuk sesi berikutnya saya nanti mungkin akan banyak yang sudah tokoh-tokoh hukum ataupun tokoh-tokoh sosial, ya, tokoh-tokoh politik juga, walaupun kita nanti tidak akan bicara politik, ya, dan mereka sudah ngantri untuk hadir bersama kami, bersama TV Tirta Media yang berada di Lipofilik Karawaci, Tangerang. Nah, untuk itu mari kita bersemangat. Salam sehat untuk semuanya. Semoga Tuhan meridhoi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.